Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini semuanya baik-baik ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, terima kasih karena telah menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan bersama-sama. Anak-anak tahu nggak sih apa itu hujan? Ya, hujan itu adalah suatu proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi, baik itu di wilayah perairan, wilayah tumbuhan, maupun di wilayah daratan. Proses turunnya air hujan itu berhubungan dengan siklus air atau yang disebut dengan siklus hidrologi. Siklus tersebut akan menyebabkan air turun dari atmosfer ke permukaan bumi. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah 1. Melalui video yang diberikan, siswa dapat menjelaskan arti tahap-tahap dari siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui video yang telah diberikan, siswa dapat menggambar skema siklus air dengan benar. Nah, di sini ibu telah mempersiapkan sebuah origami berbentuk siklus air untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang bagaimana sih proses terjadinya siklus air itu. Oh iya, sembari anak-anak memperhatikan penjelasan dari ibu harap anak-anak menuliskan atau mencatat segala hal yang penting untuk menjadi catatan harian anak-anak ya. Nah, jadi manusia itu membutuhkan air untuk keperluannya sehari-hari anak-anak. Misalnya untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian, industri, maupun keperluan pembangkit tenaga listrik. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena air senantiasa tersedia di bumi. Anak-anak tahu nggak sih kenapa air selalu tersedia di bumi? Ya, karena air itu selalu mengalami siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air itu merupakan sirkulasi atau perputaran air yang secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, proses pengendapan, dan proses pengembunan. Air yang ada di laut, di sungai, maupun di danau itu semuanya mengalami penguapan. Penguapan ini diakibatkan oleh panasnya sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan proses evaporasi. Uap air itu naik ke permukaan bumi ya anak-anak, dan uap air tersebut itu berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau yang disebut dengan uap air jenuh. Proses ini disebut dengan proses presipitasi atau yang disebut dengan proses pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan berubah menjadi awan. Proses ini disebut dengan proses kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun baik di darat maupun di laut. Air hujan yang turun ke tanah akan meresap menjadi air tanah yang selanjutnya akan keluar dari sumur. Jadi begitu anak-anak, kurang lebihnya penjelasan dari ibu mengenai siklus air. Sekarang ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk berdiskusi selama 7 menit mengenai materi tadi ya.
sekarang diskusinya sudah selesai ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu 1. Pemakaian bahan bakar fosil. 2. Pembuangan air limbah langsung ke sungai. 3. Penutupan permukaan tanah dengan bangunan atau aspal dan beton. 4. Penebangan hutan secara liar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air yang ada di permukaan bumi itu keseluruhan cenderung tetap. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai ya anak-anak. Dan untuk penugasan, Ibu akan menugaskan kalian untuk menggambar siklus air di buku gambar kalian masing-masing ya anak-anak. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.